Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sudah bacakan dalilnya bahwa datang dari Jibril. Ustaz Ajam mengatakan itu diketahui Muhammad bukan dari dirinya, tetapi dari Jibril. Tapi wahyu. Senang saya malahan. Nah, sekarang harus kita gunakan standar yang sama. Karena apa? Karena pernah ada dalam satu hadis bagaimana Muhammad mengatakan sesuatu kepada para petani kurma dan ketika perkataannya itu dituruti, mereka gagal panen. Ketika gagal panen, Muhammad mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Nah, berarti kalau kita mau pakai standar yang sama, semua perkataan Muhammad yang tidak ada keterangan. Loh, gimana sih? Iya, oke lanjut. Karena kan Muhammad mengatakan begini di penutupnya, apa yang kukatakan kalau dari Allah maka itu harus kalian turuti. Sedangkan yang kukatakan bukan dari Allah itu pendapat pribadi. Kan gitu. Nah, berarti sekarang itu berlaku kepada semua perkataan Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah di lain-lain hadis yang Muhammad ngomong tidak ada di situ dari Allah atau dari Jibril, bisakah Anda simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Silakan. Jadi semua hadis itu kalau disebut hadis itu, Bang Edis, itu semua wahyu. Yang saya katakan kesalahan dalam berijtihad ini disepakati ulama. Memang ada dua itu. Yang pertama terkait dengan tawanan. Hadis itu wahyu. Ya terserah. Lagi. Ya Allah. Itu perintah Jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri itu hadis. Ini ya bahaya ini orang ini. Hadis itu apa bang? Hadis itu sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dia ngarang sendiri? Hadis itu wahyu atau ngarang sendiri? Hadasa yuhadisu. Apa itu artinya? Ya itu ngarang sendiri. Berita. Berita dari mana berita? Perkataan. Hadasa yuhadisu. Perkataan. Seorang bisa dikabarkan. Iya, bisa diterjemahkan berita, naba juga berita, khobar juga kabar, bisa juga begitu. Jangan mau menggiring orang dalam pemahaman seperti ini. Kita tangkap substansinya, bro. Mana substansinya? Dia nggak dapat substansinya. Dia ini ngejelekin Anda tidak dapat substansinya. Ada tidak dapat substansinya. Ada tidak dapat substansinya. Dia ini ngaku Islam. Dia ngaku Islam menjelekkan Bang Zuma, ya, menjelekkan Bang Zuma di room Kristen. Dia ngakunya Islam. Sama hadis gak tahu, wahyu katanya. Kok saya ngakak ini sama azab berarti ini loh. Nabi Muhammad ngomong sendiri. Berarti Nabi Muhammad ngomong sendiri. Itu wahyu apa Nabi Muhammad ngomong sendiri? Hadis. Iya, Nabi Muhammad itu ngomong sendiri. Hadasana Abu Dawud. Itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri. Anda yang offside. Ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Edis. Saya Saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai Sesoduk Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berpuasa berarti Syiah udah mesra nih. Berarti Syiah udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustaz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah, ya. Tadi dia bilang hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi udah menjelekkan Muhammad ngarang sendiri. Offset kartu merah kau ini Ustaz Azam. Kita berdua salam toleransi aja lah. Nggak dapat kita kalau gini Bang. Aku mau nanya. Nggak dapat udah, nggak ketemu dia. Saya nggak tahu tadi. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma dua. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Oh itu ya, kasih aja tuh si Syiah. Hadis itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Aduh. Beda lagi hadis qudsi. Bang Edi salah kasih naik orang ini. Bang Hadis qudsi beda lagi.
Nah, aku tanya, Benar lagi. hadis kursi itu apa? Perkataan Hadis Nabi apa qudsi wahyu? itu yang langsung tanpa Jibril masuk kepada Rasulullah. Loh, Hadis ABC qudsi itu maksudnya. wahyu atau Mbak, perkataan Nabi Muhammad? Mbak, Saya Wahabi, Anda Syiah. diam Syiah dulu. hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Diam dulu. Gitu Bang Edis. Jadi nggak kena Bang Diam Edis. dulu. Ya, Diam Syiah dulu. itu hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Iya, iya. Saudi, di Ngomong Ka'bah. dulu. Yang benar. Terus. Biar saya bantah nanti. Haji. Terus. Syiah hajinya di Karbala, di Iran. Setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat, saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang ya Kiamat ya. Saya Loh, punya Boleh lari lo, Loh. jangan lari lo. Loh, Saya mau kemana nggak adil. lo? Nggak boleh Offset lari kartu lo. merah. Lari boleh nih, lari. dis. Jangan lari dong. Sikat udah aja Pak. dah, dis. Sikat Jangan aja lari, dah. jangan Diem dah. Sikat sudah, yang terserah ada dah mau bilang tradisi. apa sudah. Tradisi mandi Nggak akan- kotoran itu ya, Ustadz Nggak, Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya, karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edis ya, mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silahkan dicek jamnya kalau tidak percaya. Ya, ya. Jadi debat Jadi sama begitu, Juma Bang bisa lah. Kiamat. Kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung apa? Iya, tadi dia Kalau dia kutip kalau al- semua itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya Ya, ngomong silakan. itu. Kau debat sama Ya, begini. Usma, di mana? Ya begini. Jelek-jelekin Syiah, orang terus kau ini. Satu menit. Islam apa? Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mengotak-atik Alkitab, itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu menggibah? Ini maksudnya gibah ini apa hukumnya? Coba kan antum dinamain ustad, itu nama tiktoknya ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa Coba. menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan. Iya. Jelas, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang. Dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Oh, mana dalilnya? Bang Juma. Syiah tidak meyakini Syiah tidak meyakini Al-Qur'annya beda. Coba. Jadi Syiah itu Coba. sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang malas saya. Enggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di rumah Oten ini. Orang Oten ya, Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang muslim di rumah Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di orang menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya pun mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Sudah Jadi jelas. Anda menganggap berarti Juma tidak punya ilmu berarti? Tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum Bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang fisika, yang Anda biologi. sebutkan. Dalam Dalam yang bidang Anda agama sebutkan. ya dia kurang. Dia tidak berapa kompeten. Jelas ya. Gitu. Dia kalau Capture ya. kecuali Capture ya. Capture ya. capture silakan. Diakui sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Nah, baik. Itu tuh dia tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya Sikap kau bicara ini. fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai Indu Umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Gitu aja udah. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab, orang saya nggak pernah bahas itu.
Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu. Nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Pengikutnya banyak loh. Pengikutnya banyak loh. Biar pengikutnya se-Indonesia, saya menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun. Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa kau sepakat kau musuhnya ya sepakat kau. Bukan, tapi loh. Kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti yang ini. Betul nggak, Ajam? Gimana maksudnya? Ditakwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah pergi aja sana. Rumahnya Khomeini sana. Masuk di Quran, goblok. Tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk, aduh Syiah ngamuk. Anak sampai meso-meso. Syiah ngamuk, Syiah ngamuk. Bang Edi sih kasih Syiah. Gimana sih? Dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edis. Itu bukan Quran Syiah. Yang selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Yang selamat yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring nih. Saya nggak mau nih yang sedikit yang banyak. Yang satu. Apa yang sedikit? Loh, kan 73. Yang 72 yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Edis 70 golongan, yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Ulaikal muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahu sorofnya gimana antum kaji. Itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan? Antum baca tafsir itu. Jadi anak mau turun. Anak capek debat Saya sepakat kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat kali ini. Udah turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Ngaku mujassimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri nanti. Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas, saya libas pun kalau dia bahas Syiah. Iya, dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda kutip. Antara pernah bermusuhan sama Kristen kecuali Kristennya pemuja. Dalam tanda kutip musuhnya maksudnya dalam segi diskusi. Hal yang turun Syiah turun. Di antara kalian dua yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tuntunan Abdullah ibn Sabah apa nyambungnya sama Yahudi? Goblok. Astagfirullahaladzim. Syiah itu buatan Yahudi. Masa salah Yahudi? Nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih, Billy Yahudi nih. Seru nih. Silakan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu Bang. Oh Yahudi lagi apa salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya Bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Sabah itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Usah saya Wahabi Anda menjelaskan. Ini kapasitas Anda menjelaskan ini. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Kami pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti Bang, saya closing statement. Saya mau turun, saya closing statement. Sudah zuhur beneran. Saya imam masjid Pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu ya. Datang lagi ke sini ya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit nih? Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih?
Iya. Sama Edis Setengah jam dikejar. lah mungkin ya. Edis, kau gak usah Setengah jam lah, Bang begini, Edis. Lama amat Jangan 30 memang. menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? Begini, Atau Bang 15 menit? Edis. 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru Gitu. dulu ini demi Jadi akal, demi anu loh, demi kaidah loh ini. Demi kaidah Ya, ini nggak apa-apa, gimana? Udah, Kan sholat kan bisa ditunda. Terakhir, Sholat kan bisa ya, ditunda terakhir. sebelum kelematan nanti. Aku. Saya imam masjid gimana sih? Saya imam yang masjid. turun. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya, terima kasih. Saya mau closing Ah. statement. Saya mau closing Kalau statement sama Bang Azam, Kiamat. Anda Dengerin dulu Bang terima istimewa. kasih. Udah Bang. Saya nggak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala Iya. sesuatu. Terima kasih Oh, semuanya Syiah memang ya. cocok dengan Wahabi. Selamat Ya, siang. Syiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, sama siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau Tapi cari begini dalil ini itu. aja. Saya kalau ngikutin Aduh. omongannya si A, begini aja. Ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut Ya, dengan betul. hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu Iya, coba iya. kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114 ya. Kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah ya, sudah mengalami Saya sudah- sakaratul iya, maut. iya, saya tangkap poinnya, bilang, saya sudah sebentar, dia bilang begini, Iya. bawakan aku pena dan kertas. Tahu nggak? Ya, Saya udah tangkap dia poinnya, iya, menyuruh iya, iya, Bang. untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh ya, oke, udah saya tangkap poinnya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Selamat siang, nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Lari, Bang lari, Edis. Salam lari. toleransi. Oke, Iya, saya Pak. tunggu ya, datang Selamat lagi ya. siang. Ya ini kita naikkan muslimnya. Sesama mereka sendiri pun ya udah debat seperti itu ya. Ya. Bahkan bisa sampai ini kalau debatnya mereka itu bisa sampai perang nanti ke Suriah. Nah, langsung lompat nih. Ya, selamat siang, Demak. Selamat siang. Ya, dari agama apa? Islam. Islam. Oke. Tadi nyimak Pak Demak. Nyimak. Mungkin ada tanggapan silakan. Ya heran aja tadi. Debatnya kok nggak ada ujungnya ya. Nggak ada solusi yang terbaik aja gitu. Jadi menurut Pak Demak gimana? Yang menurut yang apa ini, Bapak yang apa dulu ini? Apa yang Pak Demak tangkap lah. Oh ya, debat masalah tadi itu masa kiamat. Pak Demak tahu hadis tentang Kamis Kelabu itu, bagaimana ketika Muhammad sakitnya bertambah parah, kemudian dia meminta pena dan kertas, tahu? Halo, Demak. Pak Demak? Waduh, kayaknya dia lagi anu itu Bang Kiamat. Ini ada alul kitab nih. Siapa ini alul Ya kitab? bro, ya. Saudara temanku Edis. Ya Bang, ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Apa mau naikin Muslim ya, Bro Kiamat ya?
Sih mungkin ada yang mau disampaikan Ahlul Kitab. Eh, di sini ada gurunda-gurunda semua. Biarkanlah gurunda-gurunda berbicara. Tapi tadi ada yang di bawah tuh katanya betul kelihatan si Zuma itu menghindari kitab Muslim. Iya. Dia masuk, dia naik. Oke, silakan. Biarin aja. Ini dia Mau bukan sih? ngomong apa dia? Silakan bagaimana? Zulkifli. Selamat siang. Tapi bilang dulu apa mic-nya agak dikecilin gitu biar jangan sakit telinga gitu loh. Nih, Coba biar tenang. sebutin dulu merek muncul mic-mu biar bisa saya beli. Merek mic-nya apa gitu. Zulkifli. Tumben dia diem. Jangan-jangan yang diserupakan nih. Iya. Jul. Bentar. Aku lihat dulu ya. Jul, Ini 1000 sih. Lah, lompat dia. 1000 tuh followersnya. Ini kali ya nggak bagus. Ku naikin kalau ada Zulkifli weh. Coba suruh naik. nah, Yang penting teratur. Kalau nggak teratur, wah susah. Ini ada. belum ngomong udah lari duluan dia tuh, nggak tahu Oh kenapa. ini. Nah ini GNS. Jangan main kick nggak kick loh, wah parah ini emang Islam suka bohong ya, diajarin bohong ini. Ya silakan GNS. Nggak ada yang kick, ngapain saya naikin kalau terus saya kick? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya silakan JNS, apa yang mau disampaikan silakan. Dialog apa ya bang? Tentang apa ya? Buset, Ada yang mau Anda tanyakan nggak? buset dah. benderanya udah mantep bang, tapi kurang konsentrasinya yang dimantepin. Tadi Iya, abang nyimak nggak? baru masuk bang. Oh baru masuk. Ya wis mau bahas apa Kalau- ini? Abang tahu nggak itu hadis ya, waktu Muhammad menghadapi sakitnya yang sangat parah itu Muhammad meminta pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu. Iya, kenapa bang? Oh, tahu nggak hadis itu? Gak tahu bang. Oh, Saya muslim tapi saya nggak tahu bang. kalau orang awam Memang- mungkin bisa memang- nonton di bawah aja bang. Kalau orang awam mungkin bisa nonton di bawah aja bang. Kasihan ada yang mau naik gitu kan bang. Ustadz begitu. Oh iya bang. Ya silakan yang lain. Silakan saya istirahat dulu. Silakan teman-teman. Iya. Ya wis bro GNS. Bro GNS ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan? GNS. Jadi ada mau nanya nggak? Ada kamu mau nanya nggak? Beres. Wah, GNS gak ini ya. Ya saya ganti aja lah. Udah aja lah. Yang agak fast respon gitu. Enggak naik ini nih. Ada yang nanyain saya itu kenapa nggak sering di live di YouTube lagi. Aduh.
Udah kehabisan ini. Udah kehabisan penonton karena penontonnya udah lari ke TikTok semua. Sambil di live kan aja bang di TikTok. Ya lah, besok kalau udah saya renovasi dulu TikToknya, mau saya bikin apa YouTube-nya. Nih ada Bang Ustaz Ocang. Ya, Shalom, silakan. Ustaz. Silakan Pak Ocang. Dia mau bahas apa ini, Pak? Pak Ocang dari agama apa, Pak? Saya Muslim, berserah diri pada Tuhan. Gitu Pak Ocang. Oh, Pak Ocang menyimak tadi Pak Ocang. Aziz Pak Ocang ini. tadi Baru masuk. Oh, baru masuk Pak Ocang. Iya. Kita tadi sudah sampai membahas tentang ketika Muhammad itu mengalami sakit parah, dia itu meminta supaya dia itu diberikan pena dan kertas. Pak Ocang tahu hadis itu? Dari hadis siapa itu, Pak? Oh, ya udah kalau Pak Ocang nggak tahu, silakan teman-teman yang lain lanjut. Iya. Silakan Pak Ocang, ada yang mau ditanyakan? Nih Aziz ini saya tahu. Iya, Saya lagi males ini ya terlalu menyerang. Silakan Anda tanya aja lah. Saya mau Mumpung tanya. ada kurunda-kurunda nih. Anda kan menuhankan Yesus. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Anda pasti masih menggunakan doa itu. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, wahai Bapa. Memangnya nama Bapak belum kudus, Pak? Terus ketika Anda menyembah Allah, apakah Allah tidak Jawab dulu, Pak. Apakah nama Bapak belum kudus? Ya nggak ke situ juga arah mikirnya. Jawab saja, Pak. Ya namanya kudus, terus kalau dikuduskan apa masalahnya? Namamu, artinya belum kudus. Artinya belum Mana kudus. yang mengatakan nama Allah kami tidak kudus? Di ayat mana? Ya Bapak kami, dikuduskanlah namamu. Kamu tahu nggak arti kata kudus apa? Iya, kenapa Ya, aku minta tanya. dikuduskan? Aku tanya arti kata kudus itu apa? Nggak, arti kata kudus itu apa? Disucikan. Kenapa Oh minta salah. disucikan? Kudus Oh, itu dari kata kados dalam bahasa Ibrani. Kados itu artinya terpisah salah. atau separate daripada yang lain. itu Kamu mau taruh kodes, berapa sama jangan saya? pakai bahasa Yunani, kodes Sebentar, itu. saya kasih kamu dua pilihan. Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu membantah. Saya kasih kamu pengikut Nabi Cabul dua pilihan. Itu Kalau saya kodes sudah itu, bicara, kodes saya kasih suci. kamu dua pilihan. Kamu Kamu jangan tanya, membantah, saya kamu jawab, membantah, atau kamu mau mendebat saya, kamu pengikut itu Nabi kumpul. Cabul. Kamu Pengikut Nabi kamu Cabul, menghina saya ya. kasih kamu dua pilihan. Saya bisa tuntut kamu Saya penghinaan ya. kasih, Menyebut silakan Nabi saya Cabul tunggu, ya. saya tunggu. Pengikut Kamu Nabi alamat Cabul saya. Muhammad Saya tuntut yang melakukan kamu. mufakatan. Saya polisi. tunggu, saya sudah tantang Saya kalian sudah untuk tantang kamu melaporkan ya. ke Barreskrim. Saya tunggu suratnya. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Saya tunggu. Ya, kalian semua pengikut Nabi Cabul Muhammad, saya tunggu tantangan kalian. Udah Ya. saya turunin loh. Udah saya turunin. Kalau saya bicara, saya kasih kalian dua pilihan, Muslim, ketika naik di Komal. Yang pertama, kalian hanya bertanya, ketika kita menjawab, kalian harus siap dengan jawaban, nggak boleh diprotes. Kalau kalian mau berdebat, saya layani kalian berdebat. Pilihannya dua, kamu mau tanya atau mau debat? Ya, ditanya dulu. Ya, kamu mau tanya apa mau saya sikat? Ya, kalau kamu bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen harus siap mendengarkan jawaban. Kalau kamu mau berdebat, saya layani. Saya tunggu ya, saya lihat ini sudah hampir berapa hari nih, nggak ada pun email dari Barreskrim. Emailnya muhammadnabicabul@gmail.com, semuanya huruf kecil ya. muhammadnabicabul968@gmail.com, kirim ke situ, saya tunggu.
Ya, Nano. Selamat siang. Nano, selamat siang. Monitor. Enggak ya, enggak monitor. Oh, kok nggak buka ini? Halo Nano, Nano. Oh Nano, aduh. Takut Udah. dia. Kenapa pada ini ya? Ya, jadi sementara kalian naik ya, orang Kristen itu disebut mukmin di dalam Al-Quran. Jadi kita ini udah diakui sebagai orang mukmin. Jangan Ya, dikit bawa tapi nakal. Bowo ya. Jangan dikit ya. Ya. Jangan dikit, Oke. jangan takut sama Bowo. Belum ke baris krim aja udah takut kalian. Tadi Ibu Sepa tuh mengatakan, Woi, Habis gimana? sebelum ke gurunda gua, lu nggak level sama gurunda gua dulu sama gua aja. Kenapa lu? Mau nanya apa lu? enggak. Kenapa Sepa tuh kok nantang-nantang katanya ke baris krim? Lah itu si MKC kenapa bisa dipenjara? Oh, silahkan. Berarti dia MKC urusan salah dong. MKC itu bukan urusan saya. Ya. Itu MKC urusan MKC bukan urusan saya. Saya bukan MKC. Saya nggak ada hubungan saudara sama MKC. Ya. Saya bahkan tidak pernah bertemu MKC. Saya tunggu surat kalian. Email saya adalah muhammad.nabicabul968@gmail.com. Silakan saya tunggu. Kalau Kalian nanti cuma datang ngomong doang. sendirilah ke Indonesia. Saya sudah nanya Nah, lewat sebentar. pengacara daripada MKC, pelaporan ke Baris Krim, mana suratnya saya tunggu. Ternyata mereka belum pernah melaporkan Sofia Al Hayat Indonesia. Ya, jadi kalian juga jangan cuma omong doang, modal omong Ya orang doang. kamu nggak pulang, coba kamu pulang. Silakan ke Kamu sini, pulang silakan dong. ke Berani sini. nggak Saya pulang? tantang kalian Kan pengikut-pengikut katamu Nabi Cabul pendapatmu Muhammad. benar, Saya kan, tantang betul. kalian pengikut Nabi Pendapatmu Cabul itu kan Muhammad. benar. Cuy, saya ludahi kau, ya. Saya tantang kalian nggak usah omong doang. Silakan. Email ke muhammadnabicabul968@gmail.com. Nggak usah banyak ngomong ya. Kamu apa? Emang kami marah dirugi kami rugi. Kamu mau Nggak usah kamu merepet tiap banyak hari ngomong mengatakan Nabi buat cabut itu nggak saya apa-apa. nggak butuh omonganmu. Silakan. Ya, Sekarang omonganmu cuma tentang kentut kamu buat saya. merepet sehari. Omonganmu itu cuma kentut buat saya. Ya. Omonganmu tuh mbak kentut buat saya. Nggak ada gunanya. Ya. Kalau kamu memang bernyali, silahkan saya tantang kalian naik ke Komal ini. Ya debat sama saya head to head. Ya ini saya udah naik. Ini udah saya naik, tapi jangan dikit. Baik, saya akan tanya Kamu sama udah kamu. berapa Saya kali? akan Nekat, tanya. Bowo, nggak usah Nggak usah lari nekat. kemana-mana. Kamu Ya, nggak usah dipermalukan, lari kemana-mana. agamamu Ya ini dipermalukan. Ini bawa rekam loh, jangan dikit tapi ya. Saya tantang Jangan sama dikit. kamu sekarang ya. Tantang Oke, apa? udah siap? Udah siap? Tuhan beranak. Itu anak Sudah itu siap belum kamu? kelar loh. Katamu Tuhanmu beranak. Beranak Ya, kamu pinak itu tenang belum dulu kelar loh aja. Sepatul. Sudah siap Tenang kamu dulu. ditanya? Emang ada berapa anaknya? Katamu Sudah Tuhanmu siap beranak kamu pinak ditanya? gitu Sepatul. Waduh, ini kayaknya kamu sering nongkrong Oh, di sana. turunin aja ini kiamat. Nggak bisa berdialog ini orang. Sering nongkrong Nggak di bisa sana berdialog ini nih kayaknya pengikut Nabi Bowo. Cabul satu ini nggak bisa berdialog. Ayo silakan ditanya. Bowo siap kok ditanya, mau tanya apa? Takut nanya Bowo karena pasti apa namanya Wih, gua kebongkar. ludahin lu. Ada tanya. Gua ludahin muka lu. Tidak Ngerti ada nggak? satupun Kristen Tidak yang ada mampu satupun yang mengalahkan Bowo menakutkan dari aku dari ini. mukamu. Cuy, gua ludahin muka lu. Coba tanya. Coba tanya. Nanya aja takut. Gimana sih Sepatul? Kau bisa diam Tanya tidak? Bowo sekarang. Kamu bisa diam Kenapa? tidak? Udah trauma. Ya udah Ini tanya. cowok ya. Tanya. Dasar ember kok mulut ya. Laki-laki mulut ember kau ya. Ya, silakan Bu, di ini kan pertanyaannya. Soalnya nggak ada yang lain ya, Gak apa-apa, dia mau ditanya itu. Silakan Bu Sofi. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Surah 4 ayat 64 sekarang kamu jelaskan sama kita apa artinya itu. Surah 4 ayat 64 sampai dengan 65. Silakan Bowo. Iya loh.
Allah. Silakan bawa. Bila perlu ditampilkan ayatnya biar ini. Loh, malah hilang. Lompat nih ya. Emang nggak bisa ditanyain orang kayak gitu. Sama kayak Zuma. Kalau ditanya cuma gini, Safin lu bahasain dong bahasa Arabnya, bacain bahasa Arabnya, tapi nggak menjawab apa-apa. Dia kayaknya keluar dari aplikasi langsung ke pental itu. Coba masih ada nggak request? Nggak ada ya Bowo ya. Nggak ada yang ngekick. Nggak ada tendang-tendangan ya bawa ya. Terus sendiri dia. Emang nggak bisa dialog dia. Oke, next lagi coba. Satu tes. Ini pakai apa ini? Enggak, sebentar. Bodeng pakai apa ini Bodeng? Kok suaramu besar sekali? Pakai apa ini? Selamat pagi. Enggak pakai apa ini? Sebentar. Ini apa pakai harus tak eksternal atau gimana ini? Kenapa kalau pakai apa? Enggak, cuma nanya saya alat besar. Sound card tadi. Oh, gimana merek apa biar saya beli juga? Tapi jelek Pak suaranya Pak. Sound card gua ini apa yang begin. Apa? Mereknya apa? Mereknya Steel Series. Gila suaramu. Hancur dunia persilatan kamu bikin ini. Iya enggak, ini merek Steel Series dia yang pakai. Pak, nggak usah pakai lah Pak. Aduh Pak, suaranya pecah, orang nggak dengar apa-apa jadinya. Ya orang ada ini. Kayak radio yang belum di set. Kayak Kan HP-nya ada di polisi bawah itu loh. suaranya yang pecah kok. Ya kayak radio polisi. Wah emang biang debat pada kayak gini semua ya. Soalnya kalau suaramu begini itu kalah semua kamu bikin, nggak kedengeran suara yang lain. Ini suaranya juga. Gue ini aja, gue apa? Ini aja deh. Dilihat aja kalau lo mau ini. Ini suaranya Juma pun dibantai nih kalau main ini. Suara bapaknya gitu. Ya tadi saya denger aja dengan di bawah. Bawa apa tadi? Email apa tadi? Ibu itu. Pak suaranya gak enak banget Pak, serius Pak, serius. Gak enak banget suaranya Pak, serius. Suaranya iya kenceng tapi pecah. Suaranya. Ya wis Pak Bodeng. Yang lain dulu ya. Suaranya kurang enak didengar. Saya Gafur. Nama saya Pak Bodeng. Gafur bos, Gafur. Tanyakan ada yang Ya, tapi suaranya bagusin dulu bang. Suara abang itu sakit bang di telinga orang tuh sakit bang. Oh iya. Iya, penting gak usah pakai itunya Pak. Iya. Gak usah pakai mic, gak apa-apa pak. Kalau nggak usah pakai mic, gua kedengeran orang dong. Sekarang nggak orang Pak. Sekarang nggak bukan orang ya. Ini Al Hayat. Apa sih maksudnya? Siapa sih Al Hayat ini ya yang ngomong? Nggak ada ngomong mana ya? Ini si flower itu yang di atas tuh, yang bunga itu ngomong. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya wis Pak, saya ganti yang lain dulu ya. Jadi Oke Mat. Oke makasih ya. Siap. Iya, oke Mat. Iya, ya wis. Jangan ada yang ngomong buat ya. Ya beta sama. Kak, aku ngakak ya kalau dipanggil Mamat. Kayak nama yang sebelah. Nama panggilannya. Soalnya aku sering ngomong Mamat kalau di komen. Inisial. Mana ini ya? Aku tuh trauma naikin Islam.
sering nggak nyambung. Itu si Bowo di ngoceh-ngoceh. Halo, selamat siang semuanya tuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Salam kenal ya buat teman-teman Kristen di sini. Ya, selamat kenal. Salam kenal Bang. Iya. Ikut berdiskusi aja sih, nggak mau debat lah aku lah. Kalau Blue Note itu note apa aja tuh scale-nya? Gimana Mas? Kalau Blue Note itu skalanya apa aja? Oh, dia ada di pentatonic. Apa aja skalanya? Jangan tanya gitar lah, nanti aja itu nanti kalau di rumahku. Oh gitu ya. Beda konteks. Ya, zaman saya kecil saya mau beli gitar nggak kesampean. Iya. Udah besar beli gitar tapi nggak tahu makainya. Nanti ada kitabnya lah. Kitabnya. Kitab pergitaran. Ya, gini, Bang, dari Saweran ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya gini, mau tanya. Dari Muslim atau dari Kristen Bang? Aku Islam. Oh, bukannya boleh main musik ya Islam ya? Menurut hadis itu musik itu haram atau enggak Bang? Kalau menurut hadisnya kan ada kan yang menerangkan tentang musik itu haram ya. Bentangkan kiamat. Nggak, ini cocok nih. Nggak cocok kalau sama muslim-muslim yang suka main musik, saya bentangkan hadis ini gitu loh. Oh iya. Jadi nanti Bang Gitaris tahu nggak itu tentang hadis musik itu? Iya tahu. Aku pernah baca. Iya. Nah, gimana itu menurut Anda? Yang mengharamkan musik kan orang yang mendengarkan sendiri keadaan mabuk-mabukan lalu dia lupa sama Tuhan kalau kayaknya harus dibaca hadisnya Bang. Harus dibaca aja hadisnya Bang biar nggak mengada-ngada gitu Bang. HP-ku satu bentar. Tak cari. Gini, nanti aja aku tanya dulu boleh nggak? Silakan Bro Gitaris. Begini. Kalau menurut Alkitab keesaan Tuhan itu di mana, Kak? Keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu terletak pada kuali, bukan kuanti. Kalau kalian itu berkutat pada kuanti, ini saya kasih tahu ya. Ada 360 berhala di Mekah. Itu kalau 359-nya kamu singkirkan, Tuhan mereka juga esa. Tetapi kan berkutat pada kuanti, itu menurut kami sesuatu yang rendah. Karena itu kami punya pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman kami itu ada di kuali. Karena Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi keesaan Allah itu ada di kuali, bukan di kuanti. Nah, kalian berkutat pada kuanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpamanya kalau kalian itu syarat Allah itu harus esa. Kalau saya sembah berhala, Allah saya esa. Allah saya sah nggak? Kalau bagi kami nggak sah. Allahnya mati, nggak ada roh itu. Allahnya mati, tidak bisa berfirman, tidak bisa ngapa-ngapain, mati. Jadi gini ya Gitaris Saweran ya. Jadi kalau membaca ayat Bible itu harus ikut konteksnya. Jadi esa atau echad di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bilangan telur, ada telur 2, berarti kalau tinggal 1 itu namanya esa, bukan gitu. Esa itu dalam pengertiannya itu bahwa tidak ada yang seperti dia. Gitu loh. Dialah satu-satunya, bahwa ilah-ilah lain, tuhan-tuhan lain itu semua hanya berhala belaka. Iya. Kalau pengertian Anda itu hanya sekedar jumlahnya 1, maka saya juga 1 loh. Iya. Coba, ada berapa saya? Berarti saya esa juga kalau gitu dong. Iya. Gitu. Edis mah esa juga nggak? Edis mah esa. Ada Edis yang lain nggak? Saya nggak tahu. Saya mah esa gitu loh. Karena nggak ada yang nggak ada Edis yang nomor 2 gitu, nggak ada gitu loh. Tapi begini, tidak ada yang serupa dengan Edis, nggak ada. Begini Bang, mereka tidak pernah setuju bahwa Tuhan itu Maha Eka. Makanya aku tanya, kenapa Tuhan nggak Maha Eka? Kenapa Maha Esa? Kenapa harus ditauhidkan? Tauhid itu artinya disatukan. Apanya disatukan?
Karena Muhammad itu menyatukan ilah-ilah di dalam Ka'bah. Baca Quran. Ya, orang Quraisy itu berkata, apakah dia akan menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah ini dalam satu nama saja? Itu tauhid artinya. Kalau tauhid itu jalan di jalan Allah, Kak. Loh, kamu tahu nggak arti kata tauhid dari kata apa? Apa, Kak? Wahada. Artinya Coba sekarang kamu cari di kamus Arabik arti kata tauhid. Tauhid itu artinya conjunction, penggabungan. Tauhid itu artinya penyatuan atau unity. Kayak lu sapu lidi, lu tahu kan? Sapu lidi banyak diikat jadi satu, itu namanya tauhid. Makanya tauhid al-Arabiyah itu artinya kesatuan negara-negara Arab. Tauhid itu artinya menyatukan atau menghubungkan atau menggabungkan. Nah, kalian aja nggak tahu arti kata tauhid. Nah, lalu kesimpulan. Coba Bang Gitaris, di kata tauhid itu ada di Quran mana, Gitaris? Coba dari Quran mana, ayat berapa? Coba silakan cari dulu. Coba. Tuh, aku nggak ada HP lagi nih buat lihat. Nah ini Bang, untuk menambah lagi Bang, Harakat Al-Tauhid Al-Islami itu Islamic Unification Movement. Apa tuh? Serikat penggabungan, apa tuh? Gerakan penggabungan Islam. Ya, itulah. Berarti PBB itu tauhid. Ya, Jadi PBB itu tauhid itu artinya Tauhid. menyatukan. Bahkan ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Ngerti nggak kamu? Ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Apa aja, Kak? Gak tahu juga. Inilah cerminan Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti jangan menyimpulkan dulu. Nanti kan aku belum menjelaskan. Saya tidak menyimpulkan. Saya mengambil kesimpulan dari 5 tahun berdebat dengan Muslim setiap hari. Iya, Dan aku Zoom bukan saya debater, 24 jam aku terbuka. musisi. Zoom kami, saya kasih tahu Anda ya, Zoom saya itu terbuka 24 jam berdebat dengan Muslim. Every day I debating with Muslims. Jadi kamu jangan mengatakan saya mengambil kesimpulan. Saya sudah 5 tahun melakukan hal ini. Iya, jadi gini ya, kalau menurut aku ya, Kak, kalau menurut jangan bahas Alkitab dulu lah. Kalau menurut aku kan, kalau Tuhan menyerupai manusia kan berarti sudah hilang keesaannya, karena dia setara dengan manusia dan dia juga merupai wujud. Oke, sekarang aku tanya, kalau malaikat kenapa bisa jadi manusia di dalam Quranmu? Betul, kalau malaikat itu bukan setara dengan Tuhan, malaikat bisa merubah menjadi manusia, Kak. Malaikat bisa jadi manusia, tapi Tuhanmu di dalam surat Al-Qasas ayat 28 kenapa bisa jadi pohon? Tidak, itu salah. Oh, tidak, itu salah. Kau sudah baca belum surat Iya. Al-Qasas? Karena yang menciptakan itu tidak setara dengan Lah ciptaannya. ya, enggak, aku tanya. Kamu mengatakan Tuhan enggak bisa jadi manusia, ya enggak? Iya. Sekarang kenapa di Al-Qasas dia jadi pohon? Coba jelaskan artinya ayat itu, Kak. Loh, lalu baca lu yang hafal Quran. Aku bukan penghafal Al-Quran. Aku tuh kan Katanya gitar. kami, loh nih, katanya kata ustadzmu ya. Kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Saya selama 5 tahun nongkrong di Zoom, tidak satupun muslim yang masuk hafal Quran. Bahkan ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Lah, kalau Saya kasih tahu kamu ya, bahkan marbot masjid gak ada yang hafal Quran. Tapi Kak klaimnya Alhaj. kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Gue tanya, lu hafal Quran gak? Kalau gue sih enggak. Kak Alhaj. Jadi yang hafal Quran mana ini? Kak Alhaj, setiap kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kenapa kalian mengklaim bahwa Quran itu dihafalkan? Lah emang apa kan? Gini Alhaj, enggak bentar. gini loh, gua nggak ngomong lo, Bentar. tetapi klaimnya Muslim mengatakan Quran itu benar karena semua umat Islam menghafalkannya. Tetapi selama 5 tahun gua berdebat sama Muslim, belum pernah gua ketemu satu pun Muslim yang hafal Quran. Kak Alhaj, setiap sholat kita kan baca Al-Quran. Lo iya, gua tanya lu hafal Quran nggak? Apal satu surat. Auzubillahi Ya, minasyaitonir Nggak hafal, Gitaris. Kalau cuma satu surat mah saya banyak, bukan cuma satu surat doang saya hafal. Saya hafal bukan cuma satu surat. Muskurae tumne na jane kya sabado berai abado berai jage na sotane kyar karo hai kuchi kuchi hota hai. Gua aja hafal itu. Bro Gitaris. Sebentar, Bro Gitaris. Saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Serius, ini saya bisa buktikan. Anda percaya? Iyalah.
Nabi Muhammad kan firman-Nya Tuhan Allah. Kekasihnya Nabi Allah. Muhammad itu sekarang menjadi Firman Tuhan, betul. Dia jadi firman Muhammad itu adalah suaranya Allah. Kamu betul. Betul. Kamu betul gitaris. Terima kasih kamu udah ngakuin. Muhammad itu adalah suaranya Allah. Karena gini ya, kamu bacain ya di Al-Anan. Jadi begini rumusannya. Taat pada Rasul itu taat pada Allah. Itu sudah sama. Hukumnya sama itu. Kamu taat pada Rasul itu sudah otomatis kamu taat pada Allah. Nah, sekarang di Al-Anfal ayat 24 itu dikatakan begini. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul. Artinya Allah dan Rasul dua-duanya. Terus di kalimat berikutnya, apabila kalian perhatikan ya, di situ ada dua kan, Allah dan Rasul, ya kan? Suruhan Allah dan Rasul ada dua nih. Tetapi di kalimat berikutnya, apabila dia menyuruhmu, nah dia di sini siapa? Tadi kan Allah dan Rasul. Tapi di kalimat berikutnya, dia di sini satu. Dia di sini Rasul. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, kamu artinya kalau dia panggil, kamu harus dengar. Karena itu ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat sedang bersembayang. Ketika Muhammad memanggilnya dan dia terus sembahyang, Muhammad marah. Apakah tidak kamu dengar? Kalau Rasul memanggil, kamu harus datang. Orang lagi berdoa, lagi bersembahyang, tetapi panggilan Rasul itu lebih penting dari doa. Kamu bayangkan itu. Wah, kalau itu status Muhammad sudah sama seperti Allah, bro. Kalian tidak mengakuinya, tetapi bagi saya, ketika saya melihatnya, Muhammad adalah ilah di samping Allah. Walaupun kalian nggak mau mengakuinya. Kembali itu sudah nggak tauhid. Itu udah nggak tauhid. Mas Ahlul, halo, Mas Ahlul. Jadi Muslim itu mengilahkan Allah tapi menuhankan Muhammad. Salah. Makanya itu hadis saya sudah pernah kupas, hadis yang tadi dia bawakan, bahwa ketika itu bukan satu ya, ada beberapa sahabatnya Muhammad ketika mereka sholat, kemudian Muhammad panggil, itu mereka harus langsung berhenti, sholatnya harus stop dan langsung harus memenuhi panggilan Muhammad. Ya, itu ada hadisnya, saya sudah bacakan. Judul video saya adalah Allah Pray. Jadi 56 Allah SWT itu sholat, ya, melakukan sholawat atau sholat atau berdoa. Itu di hadis itu mana, Kak? Kamu nggak tahu itu? Di hadis mana, Kak? Sekarang aku tanya, kamu tahu nggak di dalam Quranmu itu Allahmu sholat? Ya enggak lah. Enggak. Surat 3356. Enggak, sekarang saya tanya gelar nabimu Muhammad SAW. SAW itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Baca sendiri, Kak. Aku kan tadi udah ngomong. Aku bukan. Enggak, kamu kan selalu mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, ya, kalau kamu muslim, arti kata sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu dalam bahasa Arab? Kakak kan udah bisa baca sendirilah. Tadi kan aku tanya belum dijawab. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Salah, lu. Kok ketawa lu? Salah itu. Berarti lu tahu bahasa Arab dong. Berarti kamu tidak mempelajari. Loh, enggak, saya tanya, kamu selalu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak tahu artinya. Seselam. Kan tadi aku udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama kamu. Ya. Adakah nabi lain yang bergelar SAW? Tidak ada, soalnya nabi yang paling spesial dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu Bukan wa taala spesial, karena nabi lainnya itu sudah selamat, tidak perlu didoakan. Nabi lain itu gelarnya alaihi salam, artinya pembawa selamat. Lah kalau nabimu itu masih minta didoakan. Makanya gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Kan menurut gitaris, enggak gini aja gitaris. Kamu enggak tahu arti kata sallallahu alaihi wasallam, ngeyel sama saya. Gitaris, Allah itu bersolawat enggak untuk Muhammad, gitaris? Gimana? Allah itu bersolawat nggak kepada Muhammad? Di mana ayatnya? Duh, mending kau tidur lah.
Lah, ditanya ayatnya di mana kok? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Mungkin kiamat bisa dibentangkan. 3356. Ya, sorry kiamat. Surah Biar dia ngerti 33 nih. ayat 56. Masa kamu nggak tahu Allah bersolawat? Aduh. Enggak. Meskipun aku jelasin. Coba nanti nggak dijelasin ini ayat Quran langsung ini. Nggak hadis-hadis lagi nih. Langsung Loh, kamu Qurannya. kok nggak tahu sih surah Al-Azab ayat 56, surah Al-Azab ayat 43 kalau Allah itu sholat untuk kamu. Bahkan di dalam hadismu Allah itu berdoa untuk orang-orang yang berada di saf depan. Makanya kalau kamu sholat, kamu ke masjid, kamu tuh kalau bisa tuh maju paling depan. Karena Allah itu bersolawat atau berdoa untuk orang-orang di saf depan. Loh kok ketawa? Lah berarti pengetahuanmu tentang Islam nol dong. Enggak, sekarang aku tanya, kamu tahu nggak surah Al-Azab ayat 56? Kamu tahu nggak surah 33 ayat 56 Allah dan para malaikatnya itu yusalluna, sholat untuk nabimu. Kamu tahu nggak itu? Salah penafsiran itu. Bukan, itu kita nantikan aja kiamat menampilkan. Dia nggak ngerti tentang Quran. Coba kiamat. Kita tunggu kiamat ya. Iya, coba Mas kiamat. Sabar sih Kak, aja mucu-mucu baik. Sementara jangan marah-marah terus, santuy. Ya. Sementara kiamat buka dalilnya ya. Pernah nggak Rasul Paulus memanggil orang waktu sembahyang? Nggak pernah, bro. Devosi kita kepada Tuhan, itu nggak bisa diganggu gugat. Muhammad bisa mengganggu itu. Iya, itu kan pendapat teman-teman semua. Nggak apa-apa, aku terima. Berarti kamu nggak tahu surah Al-Azab 33 dong. Nah, kamu nggak tahu waktu Isra Mi'raj, saya kasih tahu kamu ya. Kamu buka YouTube Al Hayat Indonesia, judulnya Allah SWT berdoa. Kamu baca pada waktu Nabimu Isra dan Mi'raj. Kamu jangan ketawa ya. Saya kasih tahu kamu nih seperti apa yang kau percayai. Pada waktu si Muhammad si Momo itu Isra Mi'raj, si Jibril itu berkata tunggu dulu kamu di sini. Lalu Muhammad berkata ada apa Jibril? Ya, itu ada hadisnya. Lalu Jibril berkata Allahmu sedang sholat. Allah sholat. Muhammad kaget. Apa yang dia doakan? Kamu mau tahu apa doanya Allah? Apa coba? Doanya Allah tuh sebuah kudus, sabakat rahmati gadabi. Mulia kudus. Lo jangan ketawa. Yang harus ketawa itu gua. Ada Allah sholat. Ya. Aku ketawa. Mulia kudus. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Iya, lalu Muhammad tanya kenapa dia berdoa begitu, supaya Allah itu tidak marah terus-menerus kepada makhluknya. Jadi dia minta kesabaran. Itu doanya Allahmu. Bahkan Allahmu itu menciptakan Adam di dalam hadis setelah Allah itu sholat azhar. Iya. Makanya kalau bodoh tuh belajar, jangan ketawa. Ketawa tuh menunjukkan kebodohanmu. Aku ini tahu, cuma lihat orang butuh ya jadi ketawa. Ya, tampilkan aja ayatnya. Nanti kamu lihat di situ siapa yang bersolawat nanti di situ ya. Iya. Sesungguhnya para malaikat. Mas, coba. Ini loh ayatnya. Sebentar biar kita baca ayatnya aja nih. Coba kamu yang baca ya. Kamu yang baca coba. Silakan kamu baca keras-keras. Kan gitaris, kamu baca keras-keras tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Baik, apa arti bersolawat? Bersolawat, bentar ya, ini kalau menurut aku ya, kalau salah mohon maaf ya. Kalau solawat itu memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad dipuji-puji sama Allah. Dan juga kita bisa bersolawat kepada Allah, memuji kebesarannya seperti itu. Oke, bagus, kita disampaikan, nggak apa-apa. Solawat adalah puji-pujian. Sekarang saya mau tanya ke Edis. Edis, di dalam Alkitab kita itu ada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab apa? Puji-pujian, Bang. Puji-pujian. Kepada siapa? Kepada
Tuhan, kepada Bapa di surga. Betul, karena masalah puji-pujian itu sudah masuk ke dalam penyembahan. Puji-pujian itu masuk ke dalam penyembahan. Kamu mau apa? Itu masuk ke dalam penyembahan. Karena itu disebut puji-pujian. Puji-pujian itu bukan Allah memuji Muhammad, itu sudah menyembah itu. Oh, bukan, itu salah penafsiran, Dulur. Gini loh, yang tinggi di situ siapa? Allah, para malaikat memuji Muhammad. Umat Muslim disuruh memuji Muhammad. Siapa yang tinggi di situ? Yang paling tinggi kedudukannya siapa? Coba jawab. Oke, gini sekarang tak kasih contoh ya. Pertanyaan saya sebentar sederhana aja. Yang paling tinggi di antara semua itu siapa? Saya ulangi satu kali lagi ya. Pertama. Iya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oke. Kemudian dikatakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Pertanyaan saya, di antara semua ini, subjek-subjek ini, kan ada Allah, ada para malaikat. Iya, udah nangkep poinnya. Coba pelan-pelan. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian ada umat manusia, ada Nabi. Nah, dari antara semua ini, subjek yang kita sebutkan ini, yang paling tinggi siapa? Allah. Kok bisa? Nah, buktinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Kok bisa? Kamu bertakon-takon. Nah, sekarang aku jawab ya. Boleh nggak nih aku jawab nih? Tapi sabar ya, jangan terocos ya. Kamu kayaknya nggak paham loh apa yang saya Iya, tanyakan. paham. Coba ulangi pertanyaan saya aja. Coba ulangi gimana pertanyaan Intinya di situ ada tiga pribadi atau tiga oknum. Salah, ada 4. Ada Allah, ada para malaikat, ada Nabi, ada umat Muslim. Umat Muslim. Nah, Allah. semuanya disuruh bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapa yang ditinggikan? Ya, udah. Sekarang aku jelasin boleh? Ya, pertanyaan saya bukan itu. Yang ditinggikan siapa di situ? Kalau lihat di konteksnya itu, Allah menyuruh kita semua. Bukan. Saya ulangi ya. Perhatikan, saya ulangi nih. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betul. Kemudian disambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang sedang disolawatkan oleh sekelompok ini, kelompok Allah, ada malaikat, ada orang-orang beriman, siapa di situ? Yang menjadi tujuan, yang menjadi subjek persolawatan siapa di situ? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tinggi di situ? Allah. Saya beli dulu, saya ke warung dulu teman-teman. Lanjut teman-teman. Jadi gini, mungkin Mas Edis TV bingung nih. Apakah kita tidak boleh memuji seorang sahabat? Walaupun pangkat kita udah tinggi nih, misalkan kita di kantor sebagai bos, lalu punya karyawan yang kerjanya bagus, kita memuji, boleh enggak sih? Maksudnya makna dari sholawat itu apa? Makna itu dari apa? sholawat kan puji-pujian, memuji. Lebih tepatnya doa sih. Kalau doa sendiri. Doa, sholawat Kalau doa. Beda. Nanti bisa kepelintir montang-manting dasnya mumet. Memuji berarti yang dipuji siapa di situ? Di situ kan jelas. Iya, yang dipuji, Ayo manusia. Iya, yang dipuji, yang dimuliakan siapa di situ berarti? Iya, gini aku kan mau jelasin. Astagfirullah, menang disit lur. Ngene lagi ngomong. Silakan. Iya. Jadi gini, Allah tuh memerintahkan kepada kita umat manusia, khususnya Islam. Kalau Kristen nggak percaya, yo nggak apa-apa. Di sini kan Allah menjelaskan, ayo manusia, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi yang sangat luar biasa. Iya, jangan diulang-ulangi lagi gitaris. Yang ditanyakan itu adalah berarti yang menjadi objek pemujian itu siapa di situ? Nabi Muhammad. Oke, berarti siapa yang tinggi di situ kedudukannya? Di sini nggak ada kedudukan yang tinggi, itu beda lagi. Dia tidak sedang membicarakan kedudukan ataupun gelar, tapi dia Allah Subhanahu wa taala serta kami umat muslim
sedang memuji Nabi Muhammad. Oke, kenapa Allah memuji Muhammad? Ya, dia kan nabi pilihan, nabi umat seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa dipujinya? Ya karena dia kekasihnya Allah, yang nabi yang paling sangat spesial. Spesialnya di bidang apa itu? Banyak Mas. Kalau Mas mau belajar Islam, wah bisa-bisa masuk Islam. Saya udah 10 tahun belajar Islam. Ya mungkin belum dapat hidayah. Semua orang kan bisa dapat hidayah. Apakah Allah mengkehendakinya? Apakah salah satunya adalah itu yang bebas menggauli siapa yang hendak ingini atau bagaimana? Wah, dibahas lagi. Rame nih, aku senang nih kalau bahas ini nih. Tapi bentar Mas, tadi aku belum punya jawaban nih, belum dapat jawaban dari kaum Kristen. Kalau esaknya Tuhan Kristen itu di mana? Soalnya kan dia setara dengan manusia. Kok mau jadi mundur lagi ke belakang nih jadinya? Karena belum dapat jawaban, Lur. Seperti itu, Lur. Ya, saya juga belum dapat jawaban dari kamu. Kenapa kok Allah memuji-muji Muhammad, malaikat memuji Muhammad, orang-orang memuji Muhammad? Iya. Iya kan kita kok semua memuji Muhammad gitu loh. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah Allah termasuk umatnya? No, Allah itu yang menciptakan. Terserah, itu hak prerogatif Tuhan. Di mana dalam Quran Allah menciptakan Muhammad? Wah, itu sangat panjang dan lebar kalau dijelasin. Maaf ya. Di mana ayatnya kalau Allah menciptakan Muhammad tuh di mana? Waduh, kayak kaku. Ya udah tak jelasin ya. Tapi aku dikasih jawaban dulu dong. Di mana keesaan Tuhan Kristen? Orang jawabanmu aja nggak jelas juga kok. Lah kan aku bertanya di sini bukan untuk menjelaskan. Kata dasarnya sholawat itu apa? Coba tanya kamu. Kata dasar sholawat itu apa? Kata dasar sholawat intinya itu kita memuji, puji ya. Kata dasarnya kepada Nabi kita. Kata dasarnya gitaris. Yang ditanya itu aku bukan ahli hadis ataupun ahli tafsir, aku cuma musisi. Kalau bukan ahli hadis ya mendingan Pak gitaris tidur. Lah turu di sini kan aku tanya, makanya katanya tidak tahu kalau Allahnya sholat. Bahkan Allah menciptakan Adam setelah Allahnya tuh sholat azhar. Itu salah penafsiran ya. Oh itu hadis nggak perlu ditafsir, hadis kok ditafsir lagi. Hadis itu tinggal dibaca, nggak perlu ditafsir. Maaf, sholat azhar itu jam berapa ya, Dis ya? Bentar ya. Ini aku ngomong sebentar. Kalau aku menjelaskan, walaupun sedetail apapun, itu kalian nggak akan percaya, percuma aja. Loh, kami di sini tuh bukan untuk percaya. Nah iya makanya itu. Makanya percaya atau nggak percaya tuh bukan urusan kamu. Sama seperti ketika kita memberitakan Injil. Kalian mau percaya nggak percaya itu derita elu. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan kalian. Tugas kita adalah membongkar kebusukan Islam. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil yang asli. Bukan Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih nenek. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa. Kenapa kita Kristen tidak bertentangan dengan Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya? Karena 90% isi Quran ya itu menodai agama Kristen dan Yahudi. 90% bahkan di dalam doamu kamu hanya menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu tidak mau menyinggung-nyinggung orang Kristen, menyamakan Kristen dengan Nasrani, itu semua nggak usah pakai Quran. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.